Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang hubungan antar sudut. Simak baik-baik materi ini ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang hubungan antar sudut, Ibu mau bertanya nih kepada kalian semua. Apakah dari kalian pernah melihat jalan persimpang 4 seperti yang ada di layar? Tentunya pernah dong, dan tentunya tidak asing. Nah, dari jalan persimpang 4 tersebut, terdapat sudut-sudut yang dapat dibentuk, dan sudut-sudut tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Sudut-sudut inilah yang dinamakan dengan hubungan antar sudut. Macam-macam hubungan antar sudut ada 8. Yang pertama, sudut saling berpelurus. Pasti dari kalian bertanya-tanya nih, apa sih Bu sudut saling berpelurus itu? Sudut saling berpelurus adalah dua sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Misalnya, pada gambar yang ada di layar, sudut alfa dan sudut beta adalah sudut saling berpelurus. Maka, besar sudut alfa jika dijumlahkan dengan besar sudut beta adalah 180 derajat. Yang kedua yakni sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku adalah dua sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Misalnya, pada gambar yang ada di layar, sudut alfa dan sudut beta adalah dua sudut berpenyiku. Maka, sudut alfa jika dijumlahkan dengan sudut beta hasilnya 90 derajat. Yang ketiga yakni sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah sudut yang terbentuk ketika terdapat dua garis yang saling berpotongan. Sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Misalnya, pada gambar ini, sudut B1 bertolak belakang dengan sudut B2. Maka, besar sudut B1 sama dengan besar sudut B2. Dan juga, sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A2. Maka, besar sudut A1 sama dengan besar sudut A2. Selanjutnya yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang terbentuk ketika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Sudut yang sehadap memiliki besar yang sama. Pada gambar tersebut, sudut A dan sudut B adalah sudut saling sehadap. Maka, besar sudut A sama dengan besar sudut B. Selain itu juga, sudut C dan sudut D adalah sudut sehadap. Maka, besar sudut C sama dengan besar sudut D. Yang kelima yaitu sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah sudut yang terbentuk ketika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Sudut-sudut ini berada di dalam sisi yang berseberangan dari garis transversal dan memiliki besar yang sama. Pada gambar yang ada di layar, sudut P dan sudut S adalah sudut dalam berseberangan. Maka, besar sudut P sama dengan besar sudut S. Selain itu juga, sudut Q dan sudut R adalah sudut dalam berseberangan. Maka, besar sudut Q sama dengan besar sudut S. Yang keenam yakni sudut luar berseberangan. Sebenarnya, sudut luar berseberangan ini sama halnya dengan sudut dalam berseberangan. Akan tetapi, letaknya saja yang berbeda. Jika sudut dalam berseberangan terletak di dalam garis sejajar yang dipotong garis transversal, namun sudut luar berseberangan ini terletak di luar garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Jadi, sudut luar berseberangan adalah dua sudut yang terbentuk di luar garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal dan berada di sisi yang berlawanan.
besar sudut luar berseberangan adalah sama besar. Pada gambar yang ada di layar, sudut 2 dan sudut 8 adalah sudut luar berseberangan. Maka, besar sudut 2 sama dengan besar sudut 8. Selain itu juga, sudut 1 dan sudut 7 adalah sudut luar berseberangan. Maka, besar sudut 1 sama dengan besar sudut 7. Yang ketujuh yaitu sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak adalah dua sudut yang terletak di dalam dua garis sejajar dan berada di sisi yang sama dari garis yang dipotong oleh garis transversal. Jumlah kedua sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Pada gambar ini, sudut A dan sudut B adalah sudut dalam sepihak. Maka, besar sudut A jika dijumlahkan dengan besar sudut B sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut C dan sudut D adalah sudut dalam sepihak. Maka, besar sudut C jika dijumlahkan dengan besar sudut D adalah 180 derajat. Yang terakhir yaitu sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak ini kebalikan dari sudut dalam sepihak. Jadi, sudut luar sepihak adalah dua sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan berada di sisi yang sama dari garis yang dipotong oleh garis transversal. Jumlah kedua sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Pada gambar tersebut, sudut V1 dan sudut W1 adalah sudut luar sepihak. Maka, sudut V1 jika dijumlahkan dengan sudut W1 sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut V2 dan sudut W2 adalah sudut luar sepihak. Maka, sudut V2 jika dijumlahkan dengan sudut W2 sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh soal. Dari gambar di samping, tentukan besar sudut Y dan sudut X. Yang pertama, kita akan mencari sudut Y terlebih dahulu. Besar sudut Y sama dengan 120 derajat. Kenapa kok bisa 120 derajat? Karena pada gambar ini, letak sudut Y bertolak belakang dengan sudut yang telah diketahui, yaitu 120 derajat. Jadi, besar sudut Y sama dengan 120 derajat karena besar sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Yang kedua yaitu kita akan mencari sudut X. Untuk mencari sudut X, kita dapat menggunakan sudut berpelurus. Mengapa menggunakan sudut berpelurus? Karena pada gambar ini, sudut X berpelurus dengan sudut 65 derajat. Jadi, untuk mencari sudut X sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat, sama dengan 125 derajat. Jadi, besar sudut X sama dengan 125 derajat. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi dan contoh soalnya ya. Apabila ada salah pengucapan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.